Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, para mirsa semua channel terindah dimanapun berada, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran atas segala usaha yang sedang kita lakukan, dan diberikan kesehatan lahir wal batinnya, kesejahteraan lahir wal batinnya, dan kecerdasan lahir ya wal batinnya, sehingga kita bisa menyampaikan segala aspirasi kita demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan masyarakat banyak, dan juga demi kemaslahatan umat manusia secara umum, wabil khusus lagi demi kepentingan rakyat Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Oke, para sahabat, kita mulai pada video pada kali ini. Kita mulai dengan kegelisahan yang sangat mendasar bagi negeri kita dan juga bagi masyarakat kita, bahwa kegelisahan itu telah benar-benar muncul di masing-masing kepala warga Indonesia yang peduli terhadap demokrasi, yang peduli terhadap penegakan hukum di negeri kita, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa apa yang telah diputuskan oleh MK mengenai capres dan cawapres, khususnya mengenai batas usianya itu, ini benar-benar telah mencederai demokrasi di negeri kita, benar-benar telah mencederai tujuan mulia daripada reformasi kita, di mana secara kasat mata keputusan MK itu telah meluncurkan Gibran anaknya Jokowi untuk menjadi wapresnya, meskipun batas usia masih di bawah 40 tahun, kan tetapi dia membuat frasa secara umum telah menjadi atau sedang menjadi pimpinan kepala daerah yang dipilih secara umum di suatu daerah. Kan tetapi banyak pilihan-pilihan lain, kenapa hanya harus kepala daerah kalau menjadi suatu alternatif? Kalau hanya disebutnya sebagai kepala pemimpin suatu daerah, tentulah ini akan dituju adalah kepala daerah. Kan tetapi seharusnya lah kepala daerah itu merupakan seorang gubernur atau mantan gubernur yang telah dipilih secara betul-betul minimal 1 periode penuh, dan lebih bagus lagi 2 periode penuh dia menjadi gubernur di satu wilayah, bukan baru 2 tahun menjadi wali kota. Dan ini memang keputusan MK yang dibacakan dan diputuskan oleh Anwar Usman ini, yang notabene adalah pamannya Gibran sendiri, memang ditujukan kepada anak Jokowi ini yang notabene juga sebagai keponakannya, dan ini tentu sangat melanggar etika konstitusi kita dan sangat melanggar tujuan mulia daripada reformasi, dan juga sangat melanggar apa yang dinamakan dengan jalannya reformasi yang benar-benar murni, demokrasi yang benar-benar dijaga untuk berkompetisi secara sama di depan hukum, di depan konstitusi, dan juga di depan demokrasi. Apabila seorang anak presiden yang sedang berkuasa, dia diberikan privilege secara umum, tentu akan menyingkirkan kader-kader lain yang juga lebih hebat daripada dia. Kita lihat beberapa kali talkshow, beberapa kali pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada Gibran sebagai cawapres, kita melihat reaksi daripada jawabannya sangat memilukan, bahkan mungkin sangat memalukan, dengan respon yang sangat lambat, kelemar-kelemar dan sebagainya. Itu mungkin kita akan sangat kecewa seandainya dia bisa menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Dan besok akan diumumkan oleh Majelis Kehormatan MK yang akan memutuskan apakah keputusan MK nomor 90 UU 21 tahun 2003 itu mengenai syarat capres dan cawapres yang mengusung
yang mengizinkan akhirnya Gibran menjadi wapresnya Prabowo. Dan mudah-mudahan MK ini yang dipimpin oleh Jimlias Sidiki yang juga pernah menjadi ketua MK benar-benar mencerminkan keinginan rakyat Indonesia, benar-benar mencerminkan daripada tujuan mulia reformasi memberantas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan benar-benar menunjukkan kenegarawan daripada Jimlias Sidiki dan dua orang kawannya bahwa Anwar Usman telah melanggar etik. Ketika dia melanggar etik, tentu keputusan yang diputuskan juga secara otomatis akan batal karena dia memutuskan secara melanggar etik. Terakhir kita juga mendapatkan video-video yang beredar di masyarakat yang juga sudah viral bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh pemohon terhadap yang dijadikan putusan ini, bahwa pemohon mahasiswa dari Solo itu dalam surat permohonannya tidak dibubuhi tanda tangan. Ini juga salah satu kesalahan yang sangat fatal bagi MK memutuskan secara serius sebuah keputusan yang sangat mendasar bagi negeri kita ini. Tapi syarat utama yang sangat formal bahwa pemohon itu tidak membubuhkan tanda tangan di sana tentu telah mencederai kita sebagai bangsa Indonesia yang jumlahnya 270 juta lebih ini hanya oleh segelintir orang yang kebetulan adalah keluarganya Jokowi semua, dan diputuskan juga tidak secara full di dalam majelis Mahkamah Konstitusi tersebut karena terdapat ada 4 orang yang punya pendapat yang berbeda. Dan juga saya membaca di sini dari CNN Indonesia bahwa ternyata mahasiswa yang memberikan gugatan terhadap syarat usia capres dan cawapres ini diindikasi adalah seorang mahasiswa yang tadi beredar di viral di media-media sosial, tidak membubuhi tanda tangan, tapi diproses oleh Anwar Usman bersama Majelis Mahkamah Konstitusi secara serius dan harus diputuskan. Ternyata ada catatan lain bahwa mahasiswa tersebut adalah seorang anak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang juga ditelusuri, dinyatakan bahwa masih ada kedekatan secara emosional dengan Presiden Jokowi. Jadi hanya ada satu orang anak daripada sahabatnya juga, daripada kerabatnya Jokowi yang mengajukan usulan untuk pergantian usia capres dan cawapres ini, meskipun tanpa ditandatangani oleh anak tersebut yang seorang mahasiswa juga, tetapi diproses secara hukum dan berhasil diputuskan keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi yang notabene juga adalah iparnya daripada Jokowi. Ini telah sangat-sangat nyata mencederai kepercayaan masyarakat kepada MK, Majelis Mahkamah Konstitusi tersebut, yang telah mengobrak-abrik apa yang dinamakan dengan sistem kekuasaan kehakiman di negeri kita ini. Dengan kasus-kasus yang muncul ke permukaan tersebut, sebagai masyarakat biasa dan sebagai salah seorang pengelola YouTube juga di sini dengan ya katakanlah subscribernya masih di bawah 3.000, kan tetapi mudah-mudahan video ini juga sampai kepada siapapun para penuntut kebijakan di atas. Melalui video ini, melalui YouTube ini, saya beserta kru channel Terindah Suyadina meminta kepada MK agar meminta kepada MK atau Majelis Kehormatan MK untuk memberikan sanksi kepada Anwar Usman yang telah melanggar etika, dan tentu buntut daripada melanggar etika tersebut dengan ada bukti-bukti yang menguatkan lainnya bahwa tentu pencawapresan Gibran harusnya dibatalkan demi hukum dan juga demi ketenangan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi ke depannya, dan juga demi memberikan keyakinan kepada 9.000 lebih
calon anggota legislatif di DPR RI yang sedang berkompetisi untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI dan juga di DPRD provinsi, kabupaten, kota lainnya juga. Karena apa? MK merupakan pertahanan terakhir untuk mengusut atau mengajukan segala sengketa daripada hasil-hasil pemilu yang akan datang. Bila telah dicederai seperti ini, kita sangat ragu akan kenetralan daripada MK, sebab dari awal telah ditampakkan keberpihakannya kepada calon-calon tertentu, dan tentulah ketika sengketa daripada hasil pemilu untuk DPRD, DPR RI dan juga DPD mungkin juga tidak diyakini akan mengalami suatu kenetralan yang berpihak kepada demokrasi yang sebenarnya. Begitu Pak Jimlia Sidiki beserta kawan-kawan, tolong dengarkan daripada suara rakyat terkecil ini. Segera batalkan keputusan MK nomor 90 Undang-Undang 21 tahun 2003 tentang syarat capres dan cawapres, dan tentu memberikan sanksi juga secara etika kepada Anwar Usman yang telah dengan kasat mata, mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja, telah mencederai kehakiman Mahkamah Konstitusi secara khususnya, dan membuat masyarakat menjadi resah karena menimbulkan ketidakyakinan, ketidakpercayaan kepada institusi ini. Artinya, ketika rakyat tidak percaya kepada institusi ini, berarti tidak percaya juga kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2024. Semoga hal-hal negatif yang dikhawatirkan masyarakat banyak itu juga dikhawatirkan oleh kami di sini tidak menjadi kenyataan di kemudian hari, sehingga pemilih kita bisa berjalan dengan jujur, adil, dan benar-benar tidak ada keberpihakan dari pihak penguasa terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, dan begitu pun tidak berpihak kepada salah satu ataupun beberapa partai politik yang menjadi pendukungnya untuk selalu dimenangkan dengan cara yang curang. Semoga itu tidak terjadi, karena kecurangan-kecurangan, kebobrokan-kebobrokan hanya akan menghasilkan Indonesia ke depan yang akan lebih parah kondisinya dari sisi ekonomi, dari sisi moralitas, dan nauzubillah min dzalik mungkin akan memecahkan NKRI ke depannya jika ketidakpercayaan masyarakat semakin meluas. Kita tetap jaga NKRI melalui pemilu 14 April 2024 nanti. Mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini di dalam Bhinneka Tunggal Ikaan yang tentunya harusnya Pancasilais. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat, dan semoga wabil khusus kepada Profesor Dr. Jimlia Sidiki. Silakan dengarkan video ini dan putuskan seperti apa yang rakyat kehendaki demi terlaksananya, demi keberlanjutannya Indonesia ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.